Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kita sekalian di rumah Allah ini untuk memuji Allah dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di subuh yang barakah ini, di sabahil bakir, di subuh yang pagi-pagi benar penuh dengan keberkahan, masih kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa, dan hari ini merupakan hari yang ke-22 dari puasa kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan puasa kita, solat kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah masuk kepada fase yang terakhir dari bulan Ramadan, yaitu dari tanggal 21 sampai dengan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bisa maksimal kita melaksanakan ibadah puasa ini sampai di detik-detik terakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, ini riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, iza dakhalal ashrul akhir, apabila sudah masuk fase yang terakhir, masuk 10 terakhir bulan Ramadan, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, beliau menguatkan ikatan sarungnya, beliau menguatkan ikatan pinggangnya. Jadi karena baginda Nabi itu tidak pakai celana, pakai sarung. Di dalamnya celana, di luarnya sarung. Nah, jadi banyak orang memakai gamis,
pakai celana. Sebenarnya sunnah Nabi ya sarung. Ya, bukan celana gitu. Karena dalam hadis itu adalah syadda mi'zarah. Jadi menguatkan bahasa kita sabuknya gitu. Jadi menguatkan kain, artinya menguatkan kain jadi ikatan pinggangnya. Itu kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Jadi beliau menguatkan ikatan pinggangnya. Kemudian wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya di bulan Ramadan itu. Kemudian wa aiqadha ahlahu, menghidupkan keluarganya, membangunkan keluarganya. Semua keluarganya yang asik tidur dibangunin karena 10 terakhir Ramadan. Ada apa di 10 terakhir Ramadan? Di 10 terakhir Ramadan itu ada yang namanya malam yang kalau beribadah orang di malam itu adalah ibadahnya itu pahalanya sama seperti orang khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu ibadah orang-orang yang beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Dia isi dengan banyak ibadah, banyak solat, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak minta ampun kepada Allah, maka dia pahalanya adalah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bapak dan saudara-saudara, apa sih arti daripada Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam yang himpit, malam yang sempit, malam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Malam menjadi kadar, ukuran, ketentuan. Jadi semua umur, semua amal hamba Allah ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang sempit sekali sebenarnya, karena tidak ada Lailatul Qadar selain bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan aja namanya Lailatul Qadar. Bapak dan saudara, jadi oleh sebab itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan iltamisuha bi ashril awakhiri. Carilah, kejarlah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Fa innaha witrun, karena sungguhnya malam Lailatul Qadar itu ada malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil di tanggal berapa? Bi-ihda wa ashrin, yaitu pada malam ke-21, malam ke-23, salasan wa ashrin, malam yang ke-23, kemudian malam yang ke-25, malam ke-27, kemudian malam ke-29. Inilah namanya malam-malam yang ganjil. Takhayyaru Lailatul Qadri, carilah, berusahalah, kejarlah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan salah persepsi pada saudara-saudara, jangan di malam-malam yang ganjil saja kita kejar, tapi malam yang genapnya bolong. Jadi malam ke-21 rame, malam ke-22 itu bukan malam ganjil, sepi. Malam ke-23 rame lagi solat tarawihnya. Nanti malam ke-24 kurang lagi. Nanti malam ke-25 rame. Malam ke-25 rame, 26 sepi. Malam ke-27 rame. Tapi nanti 28 sepi. Apalagi malam ke-29. Orang pergi belanja kan? Pergi ke pasar. Kenapa? Karena kita disuruh mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir itu karena hamba Allah berbagi pikiran. Orang sedang berbagi pikiran. Ada yang memikirkan apa yang menjadi belanja lebarannya, ada yang memikirkan bagaimana kita mau siapkan jajan, ada yang memikirkan pokoknya macam-macam di 10 terakhir itu. Makanya banyak yang tidak fokus untuk beribadah kepada Allah. Padahal di malam 10 terakhir itulah orang, disitulah penentuan, yaitu penentuan amal ibadah seseorang di bulan Ramadan, karena ibadahnya khairun min alfi syahrin. Kenapa dikasih nama malam Lailatul Qadar? Kenapa mempunyai keistimewaan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di para sahabatnya,
Beliau menceritakan tentang umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa alaihissalam yang beribadah 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, tidak pernah tidur di malam harinya, tidak tidur-tidur, beribadah saja 80 tahun. Malamnya itu tidak pernah tidur, siangnya itu berjihad di jalan Allah, perang kerjaannya, malamnya beribadah. Sampai berapa tahun? 80 tahun beribadah, tidak pernah la ya'sunallaha turfatain, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah SWT walaupun hanya sekedip mata. Itu umatnya Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel, beribadah di malamnya tidak tidur-tidur, kemudian siangnya berjihad di jalan Allah sampai 80 tahun, sehingga semua sahabat baginda Nabi sedih mendengar cerita itu. Bagaimana dengan kami ini ya Rasulullah yang umurnya pendek-pendek? Kalau umat-umat terdahulu sampai 400-800 tahun umurnya. Tapi bagaimana dengan kami ini yang umurnya pendek-pendek, kecil-kecil badannya lagi. Terus ibadah kita hanya kadang-kadang, ya, kadang-kadang di Jumat saja atau di Tarawih saja, di bulan Ramadan aja. Bagaimana ya Rasulullah? Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, membawa ayat Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Cerita itulah yang memberikan motivasi, yang sahabat-sahabatnya sedih mendengar cerita umat-umat terdahulu yang beribadah 80 tahun tidak pernah bermaksiat pada Allah, malamnya itu tidak tidur, siangnya itu berjihad di jalan Allah 80 tahun. Sehingga sedihlah semua umat baginda Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan kami ini? Sehingga dibawalah kabar gembira, membawa ayat Al-Quran surah Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Karena proses daripada turun Al-Quran itu 2 kali, yaitu pertama dari Lauhil Mahfuz di langit yang ke-7, itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit yang pertama, itu dalam jumlatan wahidah, itu dalam jumlah keseluruhan yang 30 juz itu tak turun dari langit yang ke-7 itu, terak turun di Baitul Izzah, langit yang pertama, ila sama'id dunia, disitulah turun sekaligus. Kemudian diturunkan dari Baitul Izzah di langit yang pertama itu ke bumi dengan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, sesuai dengan keperluan persoalan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah perselisihan pendapat para ulama turunnya kapan. Ada yang 17 Ramadan, ada yang 20, ada yang 21, ada yang 18. Makanya orang memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran itu adalah di 17 Ramadan ke bumi ketika terjadi perang Badar, Yaumal Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan antara kaum musyrikin dengan muslimin, yaitu pada waktu perang Badar, dan terjadinya di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Disitulah turunnya surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah makanya diperingati peringatan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, kalau turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama secara keseluruhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Apa malam keberkahan itu? Malam keberkahan itu adalah Lailatul Qadar. Itulah Bapak dan saudara-saudara, di titik-titik terakhir ini mari kita kejar, mari kita cari sebanyak-banyaknya, cari sekuat-kuatnya. Kita rindu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apa sih tanda-tandanya?
Jangan ketika kita memenuhkan tanda saja baru kita beribadah. Banyak orang mengatakan bahwa terjadi kadang-kadang ini mungkin, wah airnya ini kental ini, jangan-jangan Lailatul Qadar. Atau airnya tidak bisa keluar, oh Lailatul Qadar ini. Atau tiba-tiba mati lampu masjid, ya mati lampu masjid, mati ini dengan Lailatul Qadar. Itu walaupun tidak kelihatan secara fisik Lailatul Qadar itu. Jadi orang yang beribadah di malamnya pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, dan pahalanya sama seperti orang yang beribadah. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi mulai kan nanti malam juga, malam ganjil, malam ke-23, 24 ini Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita disuruh kejar? Karena kita rindu. Itu Lailatul Qadar, itu rahasia Allah. Kapan sih turunnya? Walaupun mengatakan bahwa dalam malam-malam yang ganjil, tapi itu rahasia Allah. Tidak pernah kita tahu kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Supaya jangan orang mengejar di malam yang ganjil saja, malam yang genap bolong. Ini karena rahasia. Allah SWT tidak menjelaskan kapan diterima taubatnya hamba Allah. Jadi Allah tidak menjelaskan kapan haji mabrurnya itu, siapa yang mendapatkan haji mabrur, tidak dijelaskan. Jadi oleh sebab itulah, itu rahasia Allah. Makanya jadi taubatnya seorang itu tidak diketahui oleh hamba Allah kapan diterima taubat kita. Makanya kita disuruh beristighfar terus menerus, minta ampun kepada Allah SWT. Apalagi di detik-detik terakhir ini ada doa yang istimewa, doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, Engkau suka memberi maaf, maka maafilah aku. Mohonkan ampun, mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun, mungkin pernah kita berbuat dosa, baik dosa terhadap diri kita, dosa kepada istri kita, dosa kepada kedua orang tua kita, dosa kepada sahabat kita, pernah menzalimi orang. Disitulah kita minta ampun kepada Allah, dan insya Allah itulah yang akan dijamin ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian motivasi singkat kuliah subuh ini di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi dan mendapatkan malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk kita beribadah di detik-detik terakhir ini, dan mudah-mudahan itu semua diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.